Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A22 yang akan membawakan materi berjudul Kepribadian Muhammadiyah. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Restu Arani Rije, Frili Auditia Ananta, dan Silviani. Tema materi yang akan kami bacakan yaitu Hakikat Muhammadiyah, Dasar Amal Usaha Muhammadiyah, Pedoman Asal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah, dan Sifat Muhammadiyah. Yang pertama, Hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar pada dua bidang yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kepada yang Islam, bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu ditunjukkan kepada ajaran-ajaran Islami murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua yaitu hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan insan kepada manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang keempat yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan pendidikan, kesejahteraan sosial, dakwah dan pemberdayaan umat. Organisasi ini berkomitmen untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan berkualitas, pengembangan ekonomi, serta pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan hukum Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafat negara yang sah. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kepribadian Muhammadiyah dapat dikatakan bahwa organisasi ini mengusung semangat Islam yang inklusif, progresif, dan berdampak sosial. Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan yang kuat terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta upaya mendukung kesejahteraan umat. Sekian presentasi dari kami. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Kepribadian Muhammadiyah. Adapun yang akan memaparkan materi berikut, Sindiawati Ampanani, Nabila Siti Rahma, dan Siti Nurhalifah. Hakikat Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian. Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yaitu memurnikan keyakinan tauhid Islam dari kemusyrikan, tahayul dan khurafat. Syirik dengan makhluknya bukan hanya batal secara teologis, tapi juga fatal secara intelektual. Muhammadiyah berusaha dan bersungguh-sungguh menjaga kemurnian tauhid dari syirik sebagai misi utama diturunkannya para rasul di muka bumi. Muhammadiyah juga menjaga tauhid dari keyakinan animisme, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan roh nenek moyang atau roh yang telah meninggal dunia yang dipercayai bias memberikan keberuntungan atau kesialan, dan yang meyakini benda-benda tertentu seperti keris, aki, dan benda keramat lainnya.
Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah merupakan keagamaan terbesar dan paling rapi di dunia atau muslim, paling konsisten dalam melayani umat, paling konsisten untuk tidak terseret dalam politik praktis, paling konsisten dalam pengabdiannya di bidang pendidikan dan kesehatan, hubungan dengan umat dan negara-negara secara seimbang. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang mendahulukan amar ma'ruf daripada nahi munkar, dakwah yang anti keganasan, dakwah yang menguasakan, dakwah yang menggembirakan, dan dakwah yang membebaskan, yaitu membebaskan dari belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, penyakit mental, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kontribusi dakwah Muhammadiyah dalam membangun peradaban umat. Budaya amar ma'ruf nahi munkar. Nyata amar ma'ruf antara lain dilakukan dengan tablik, pengajian dari level kampung sampai level pusat. Mindset amar ma'ruf nahi munkar ini tertanam kuat dalam sistem kepribadian warga Muhammadiyah, sehingga memberikan kontribusi bagi penegak hukum, undang-undang termasuk anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Budaya kerja dituntut kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Untuk mendirikan sebuah cabang yang harus disertai amal usaha minimal berupa pengajian rutin. Kemudian ditumbuhkan lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dan taman kanak-kanak dan seterusnya. Untuk menumbuhkan Muhammadiyah tingkat daerah harus ada amal usaha seperti sekolah, balai kesehatan, dana panti asuhan. Dengan ketentuan ini warga Muhammadiyah didik kerja dan kerja, amal dan amal. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Salah satu faktor lahirnya Muhammadiyah adalah keprihatinan Kiai Ahmad Dahlan tentang keterpurukan bangsa Indonesia dan umat Islam di bawah pemerintah kolonial Belanda selama berabad-abad. Akibat kolonialisme yang tidak berkeprimanusiaan itu, bangsa Indonesia diperlakukan seperti budak, diadu domba satu dengan lainnya, diperbodoh, dimiskinkan, dan penjatuhan harkat martabat dan lain-lain. Salah satu solusi menyelamatkan umat dan bangsa itu adalah dengan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara beragama agar lambat tapi pasti umat dan bangsa Indonesia dapat merdeka dan hidup sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya, dan bahkan lebih mulia dan lebih beradab. Kiai Ahmad Dahlan melakukan reformasi dan bahkan revolusi di bidang teologi, intelektual, moral, dan sosial. Ada 4 ranah pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Adapun sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi suri teladan yang baik. Adapun sifat Muhammadiyah yang lainnya yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.